Bisa buta, bisa keguguran, bisa cacat, kayak gitu. Itu disebabkan oleh parasit nih. Infeksi manusia yang langsung sakit itu. Nah, keluarnya penyakitnya itu di kucing itu cuma 1 kali seumur hidup. Halo Pautizen, balik lagi sama aku Iqbal ya kan di podcast Talk by Vet Victorian. Kali ini aku bersama dengan dokter Yeni lagi. Halo. Oke, sebelum membahas itu ya kan, jadi aku tuh punya cerita dok. Jadi aku punya saudara, dia tuh nikah bulan kemarin, barusan nikah bulan kemarin. Ya. Cuma mertuanya tuh bilang kalau dia itu kalau pengen punya anak itu kucingnya itu harus dibuang ya kan. Itu kenapa ya dok? Padahal dia tuh nggak punya masalah gitu ya sama kucingnya dan sayang sama kucingnya, itu kenapa? Apakah benar kalau misalnya pengen punya anak itu kucingnya itu harus dibuang atau gimana dok? Boleh jelasin nggak dok? Oke, jadi kenapa sih kok orang yang kepengen promil tuh disarankan tidak mempunyai kucing gitu ya? Itu sebenarnya tidak boleh tidak memilih kucing, cuma yang ditakutkan tuh penyakitnya. Apa tuh penyakitnya? Nah, penyakitnya itu namanya toxoplasmosis. Toxoplasmosis. Ya, dia ini disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Nah, Toxoplasma gondii ini bisa menyerang ibu hamil ya kan, nanti menyebabkan anaknya itu bisa buta, bisa keguguran, bisa cacat kayak gitu. Itu disebabkan oleh parasit nih. Parasit itu tuh ada yang definitive host alias kayak inang utamanya itu kucing memang. Tapi nih penyebarannya nggak dari kucing doang gitu loh. Dari mana aja dok? Nah, sebenarnya ini tuh kenapa sih kok bisa toxoplasmosis itu menyerang kucing ya? Itu tuh karena kucing itu makan sesuatu yang mengandung parasit ini tadi. Gitu. Jadi setelah parasit ini masuk ke tubuh kucing, nah dia itu berubah tahapnya jadi bisa infeksi. Jadi dia bisa menginfeksi manusia yang terkena parasit itu. Oke, itu infeksinya itu disalurkan lewat apa dok? Lewat feses. Jadi kalau dia lagi pupi, kucingnya lagi pupi. Nah itu tuh kalau sudah termakan ya ini parasit ya, dia bisa keluar lewat fesesnya itu. Nah biasanya setelah keluar dari feses tuh kira-kira 1-5 hari itu baru bisa menginfeksi. Gitu. Berarti dari feses itu keluar lewat udara gitu ya? Sebenarnya nggak lewat udara sih, tapi kan parasit itu kecil banget ya. Oh iya, apalagi telurnya, oositnya tuh kan kecil banget. Nggak bisa lihat pakai tangan. Betul, nggak ya? bisa lihat di tangan. Jadi ya bisa aja nih, kayak misalnya nih saudara kamu tadi itu bersihin litter boxnya kucing. Iya. Gitu terus habis itu lupa cuci tangan apa gimana gitu, atau mungkin masak gitu ya, terus kemakan itu. Nah itu yang dikhawatirkan. Gitu. Cuman penyebarannya nggak cuma lewat feses loh. Lewat apa aja tuh dok? Jadi nggak cuma dari kucing aja, bisa aja dari tadi aku bilang makanan yang kontaminasi betul, atau daging misalnya yang kurang matang. Oh, yang diberikan ke kucing gitu? Diberikan ke kucing bisa, itu nanti dia berkembang di kucing, atau bisa juga yang langsung dimakan sama manusianya. Betul. Jadi dulu waktu aku masih koas, kita tuh kan ada kelas tuh namanya kelas parasitologi ya. Itu dimana kita nggak belajar jenis-jenis ini lagi parasit lagi, tapi kita harus benar-benar cari itu ini ya parasitnya. Ya sebenarnya ada sih ya, banyak ya teman-teman parasit ya, sorry bukan disclaimer, bukan teman-temanku. Teman-teman parasit ya, real parasit ya, bukan real teman manusia. Bukan maksudnya parasitnya banyak gitu maksudnya. Nah emang ada, cuman kita tuh harus cari bener-bener. Nah Toxoplasma gondii ini susah banget dicari, sumpah aku sampai bayar orang. Jadi ceritanya ada kucing ya kan di Sidoarjo. Wah, rumahku. Di Sidoarjo ini kucingnya dites ternyata positif. Jadi dulu kampusku UNER itu baru nemuin kayak tes pack untuk kucing yang parasitnya ada parasit Toxoplasma ini. Nah itu baru waktu itu. Nah kebetulan ada dokter yang mencoba di kliniknya dia, di kucing yang berkeliaran sekitar klinik dia. Positif lah tuh kucing ya kan.
Udah deh, udah tahu positif karena kita lagi mulai nyari, jemput itu kucing dari Sidoarjo itu. Bela-belain jauh-jauh jemput penyakit kita ini. Luar biasa. Karena tinggal nyari itu doang. Katanya kalau nemu toxoplasma kita dapat A. Ya kita cari dong. Berarti saking sulitnya. Iya, ya, sulit kita tuh cari. Tahu kenapa? Kenapa? Karena kalau toxoplasma, kita tuh benar sudah nemu beberapa kali toxoplasma, tapi kita nggak nemu dari kucingnya. Kita nemu di daging sapi, kita nemu, dan di kepala tikus kita juga nemu. Ya, apa namanya, kita cari ya, kita nemu. Cuman yang problemnya itu kita harus cari yang oosit yang lagi berkembang, yang ada sporanya, yang bisa infeksi manusia yang langsung sakit itu. Nah itu kita lagi cari itu. Nah saking sulitnya tuh sampai kita harus jemput tuh kucing gitu loh dari situ. Bintang tamu. Jadi itu shadingnya, keluarnya penyakitnya itu di kucing itu cuma 1 kali seumur hidup. Jadi begitu dia udah kena, kira-kira 5-10 hari dia tuh shedding, ya kan? Setelah itu udah dia nggak shedding lagi, penyakitnya ada di kucing itu tapi. Iya, Gitu. Jadi emang sulit mau cari si toxo ini di feses ya, itu sulit gitu. Makanya disaranin kalau ibu hamil jangan bersihkan litter box kucing tadi. Terus juga jangan kalau habis itu harus cuci tangan kalau mau makan, jaga kebersihan gitu ya. Standar lah kalau orang ini aja mau jaga kesehatan kan harus jaga kebersihan ya. Berarti sebenarnya tuh boleh memelihara kucing ketika kalau pengen punya anak, cuman harus balik lagi harus menjaga kebersihan. Betul. Dan nggak boleh ikut membersihkan litter boxnya. Siapa tahu suaminya yang membersihkan. Iya, gitu. makanya kalau kamu punya istri, masih punya kucing itu kamu yang bersihin. Oh gitu. Ya. Selama ini mama aku sih. Makasih mama. Adekmu itu juga jangan. Oh itu bisa loh dok? Bisa, jadi meskipun seseorang itu udah Belum hamil nikah, gitu, belum itu juga nikah. belum nikah, itu ya juga bisa. Oh, bisa. Gitu. Ya makanya kalau sebelum menikah biasanya itu harus ini kayak apa tuh, periksa namanya torch. Itu periksa ke kita atau kucingnya? Ini ke manusianya. Oh manusia. Jadi torch itu penyakit-penyakit kayak toxo, rubella dan lain-lain gitu. Tapi itu penyakit bisa hilang nggak dok? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Permanen berarti. Permanen. Cuman kalau di manusia sehat atau di kucing sehat, jadi manusia dan kucing ini sama-sama ya ininya apa namanya. Kalau sehat itu nggak banyak gejala. Gitu. Jadi ini berbahaya buat ibu hamil dan orang yang imunokompromis. Apa sih imunokompromis? Itu artinya yang imunnya tidak bagus, tidak 100% bagus. Biasanya di penyakit autoimun seperti AIDS, HIV. Nah, itu harus minum obat untuk supres gejalanya. Gitu. Jadi penularannya toxoplasma itu tuh nggak cuma dari kucing, tapi seperti yang tadi bilang itu lewat makanan. Malah kebanyakan lewat makanan. Oh, oke. Makanan kucing dan makanan manusia. Ya, makanan manusia. Betul. Misal kayak makan sesuatu yang tidak bersih. Kayak misal nih apa tuh, makanannya daging yang tidak matang. Oh, daging yang tidak matang. Iya. Tapi aku suka sushi. Ya ada bisa terinfeksi gitu. Oke. Jadi makanya ibu hamil tuh nggak boleh makan ini kan, nggak boleh makan mentah-mentah kan. Oh, aku baru tahu. Lo nggak tahu tak kamu? Nggak tahu karena aku belum punya istri. Ini loh Bal, sering banget tuh di FYP aku itu muncul tiba-tiba orang habis lahiran tuh kayak balas dendam makan sushi yang banyak gitu. Itu tuh karena kalau waktu hamil tuh nggak makan mentah-mentah. Salah satunya itu. Salah satunya karena waktu hamil nggak boleh makan mentah-mentah itu karena toxoplasma salah satunya. Oh iya. Ya, jadi itu benar-benar apa ya? Kalau bisa dibilang itu ya momok, cuman sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi itu sebenarnya nggak begitu menakutkan gitu loh. Jadi harus kita hati-hati aja, precautionnya aja kayak gitu. Temanku lo pernah, bukan temanku sih, kayak saudara udah agak tua gitu ya. Dia itu sempat waktu hamil terdeteksi ini toxoplasma.
Cuman dia nggak punya kucing, benci malah sama kucing, nggak suka. Oke. Heeh. Tapi dia suka makan lalapan. Oh iya iya Iya, jadi tempat dia yang makan tuh kurang bersih gitu mungkin. Nah, bisa aja sayuran tadi itu mungkin terkontaminasi sama ini apa tuh? Oosis tadi, kista tadi dari feses kucing. Berarti ibu hamil itu emang pantangannya tuh banyak banget. Ya, makanya kalau sama mamamu harus makasih ya mak, kayak gitu. Iya sih. Berarti yang diomongin mertuanya itu bener ya, kalau misalnya kalau pengen punya anak jangan ada kucing. Tapi sebenarnya ada benar ada enggaknya gitu ya kan. Kalau enggaknya kan kita bisa mencegah gitu kalau kita tahu cara perawatannya yang benar gitu, tanpa harus membuang kucing kita gitu. Maksudnya kucing itu lucu loh kan. Ada benernya Bali, ada benernya. Cuman harus kita ini ya, kita saring ya. Masa sih kita sudah punya sayang terus kita buang? Iya makanya itu yang gue pikirkan dari awal gitu. Terus jaga kebersihan dia, jaga makanannya, nggak boleh berburu. Kayak aku udah nemu di tikus waktu itu. Oh iya. Iya, jadi dia makan tikus tuh terinfeksi habis itu dia. Emang benar harus menjaga melihat, memperhatikan kucing kita gitu kan. Jangan dibiarin berburu yang macam-macam. Disediakan makanan minuman yang sehat. Betul, yang bersih gitu. Dan yang paling penting litter boxnya untuk perempuan jangan dibersihkan sendiri. Betul. Atau kalau mau bersihkan sendiri nggak apa-apa, tapi pakai glove ya kan. Atau kalau nggak setelah itu cuci tangan yang bersih. Yang bersih pokoknya harus bersih ya, gitu. Betul. Cuci tangan yang kayak berapa detik itu loh yang kayak gini-gini. Nah itu. Wah luar biasa sekali teman-teman pembahasan kali ini ya tentang toksoplasma. Dan ternyata emang dari dulu banget ya teman-teman, pepatah sih kayak omongan kalau punya kucing tuh emang nggak boleh maksudnya kalau mau pengen punya anak itu kalau ada kucing lebih baik dibuang gitu kan. Orang tua zaman dulu kan suka banget bicara kayak gitu karena kadang tuh apa ya, kadang omongan-omongan yang lama itu kadang masih dimasukkan di masa sekarang gitu loh, kayak hal-hal yang dibilang inilah, dibilang itulah. Itu sebenarnya biasanya omongan manusia orang tua itu ada benernya. Ya. Jadi kita harus cari tahu nih kenapa kok dia ngomong seperti itu. Mungkin pada saat itu mereka masih belum dapat ilmu ini gitu. Betul. Penelitian kan tiap tahun bertambah nih. Betul. Tiap tahun kan mesti update ya. Jadi kita selalu update ilmu. Salah satunya ya Toxoplasma gondii ini sebenarnya adalah penyakit yang bisa kita cegah gitu. Yang penting tadi dia rutin nih, kayak selalu jaga, misalnya kebersihan jaga, cuci tangan. Kalau bisa nggak bersih di litter box waktu lagi hamil, terus makanannya juga makanannya yang matang gitu ya. Jadi kita harus jaga makanan si kucing juga. Jadi kucing ini kalau bisa jangan dibiarin berburu gitu. Jadi usahakan di dalam rumah gitu. Usahakan indoor dalam rumah, jangan kebanyakan keluyuran nih mainnya. Selain ada tokso juga banyak penyakit yang lain di luar. Jadi nggak hanya toksoplasma aja ya kan yang mengintai gitu. Oke, terima kasih untuk Dok Yen ya, percakapan ini luar biasa banget. Siapa tahu teman-teman semua perlu ya kan, jadi tunjukkan video ini ke orang tua atau ke mertua ya kan, biar sama-sama belajar atau gitu ya. Teman-teman juga yang mau menikah. Betul ya kan, siapa tahu siapa tahu sebelum nikah udah dikasih pantangan kayak gini, itu bisa banget diberikan ke orang tua atau teman mertua, calon mertua, teman-teman semua ya kan. Biar sama-sama saling belajar, biar nggak salah persepsi lah antar A dan B gitu. Jadi terima kasih juga teman-teman yang udah hadir, terima kasih juga Dok Yen yang sudah hadir ya kan. Kita pamit undur diri ya Pautizen. Dadah. Terima kasih.